Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la jumba'in illa 'abiri sabili hatta taghtasilu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat semuanya dan tidak ada halangan sedikit pun. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini dan senantiasa ikut serta dalam menegakkan risalah dakwahnya dan meneruskan kepada orang lain semampu kita, sehingga Allah memberikan balasan yang layak gitu ya pada kita semuanya. Dan harapannya memang kita ini tidak lain adalah mengharapkan rahmat dari Allah dengan surga yang kemudian di akhir-akhir nanti kita tempati, begitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, hari Sabtu kemarin saya menyampaikan bagian pertama ya, yang kemarin itu bagian pertama, yaitu tentang dasar hukum dan sebab-sebab kenapa kita harus mandi wajib. Nah, teman-teman semuanya, kemarin itu saya belum menyebutkan dasar hukumnya, kenapa kita harus mandi wajib. Kemarin sudah saya sebutkan ayatnya, tapi saya belum mengatakan itu adalah dasar hukumnya. Itu hanya salah satu saja, yaitu surat An-Nisa ayat 43 di mukadimah saya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la jumba'in illa abiri sabili hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Ini dasar hukum salah satu saja teman-teman semuanya. Nanti kalau ingin tahu dasar hukum yang lain, mudah. Kalian bisa mencari di internet, tanya ustadz ya kan. Jadi kalau antum itu niat, ini mudah sekali. Tapi kalau antum ini nggak ada niat, lalu semudah apapun, ya sama saja. Antum nggak akan bisa mengerti apa yang kemudian menjadi kewajiban kita. Dalam kesempatan ini hari Ahad ya, saya masih berada di rumah ya. Ini di samping saya ada istri saya. Ini sangat setia sekali mendampingi saya. Ya ini mengganggu ya sedikit. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, kalau selesai nanti plus dengan tata caranya, tapi kalau tidak hanya bagian untuk apa yang tidak boleh dilakukan sebelum kita melakukan mandi wajib. Jadi kalau belum mandi wajib, antum semua itu tidak boleh melakukan apa saja, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini sudah 4 menit lebih 35 ya. Jadi yang pertama ya kan, yang pertama itu teman-teman tidak boleh sholat fardu maupun sholat sunnah ya kan. Jadi saking semangatnya, saking ingin beribadah pada Allah, antum melakukan sholat wajib dan sholat sunnah ya kan. Ini nggak boleh. Dan justru ketika antum melaksanakan itu,
ikan antum berdosa. Tapi kalau belum tahu nggak masalah ya. Kalau belum tahu. Nah, kalau belum tahu itu cari tahu ya kan. Jangan diam saja kemudian memakai dalil Allah itu mengampuni orang-orang yang tidak tahu dan lupa. Ini pembenaran namanya ya, tidak boleh seperti itu. Nggak boleh melakukan sholat wajib dan sunnah ya kan. Makanya sebelum tiba azan itu segera mandi wajib ya kan. Gitu. Yang kedua apa? Tidak boleh iktikaf. Iktikaf itu apa tuh jenis gitu ya. Iktikaf itu meneng wae ning masjid. Meneng wae itu bukan berarti tidur ya kan atau melamun, itu enggak. Di sana ya baca Quran, berdoa pada Allah gitu ya. Jadi iktikaf itu yang paling bagus kan saat Ramadan ya, di 10 hari malam terakhir itu. Tapi di waktu-waktu yang lain pun juga boleh gitu ya. Berdiam diri di masjid. Tidak boleh melakukan itu ya. Yang ketiga apa? Ini debatable teman-teman. Jadi ada yang boleh melakukan, ada yang tidak boleh. Ini apa ini? Membaca, menyentuh Al-Quran. Ini kenapa debatable? Ya kalau orangnya hafid gimana gitu kan? Kalau orangnya hafid, ya dia itu ada orang, kan dia itu kan Al-Quran sendiri di dalam apa dirinya itu kan sudah 30 juz gitu ya. Nah, kalau kita kan juz 30 gitu ya. Ini kebalikan dari teman-teman. Ini cuma ya debatable ya. Yang tidak boleh dengan yang boleh tidak perlu bertengkar ya kan. Tidak perlu bertengkar, ini tidak penting ya. Karena ini masalah furu'iyah, cabang. Yang penting-penting saja, yang wajib-wajib saja kita bahas. Yang penting yang berikhtilaf ya kan, yang khilafiyah itu ditinggalkan. Kita pakai yang pasti-pasti saja itu ya. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat ke-7 ini dasarnya tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, berwudu dan sebagainya. Mungkin seperti itu penafsirannya para ustadz, para ulama yang apa namanya? Ahli dalam tafsir. Nah, dasar diperbolehkannya apa? Ini dari Jabir bin Abdillah ya. Itu Rasulullah bersabda, "Kemudian berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf dan sholat." Berarti di sini ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim loh. Ini berarti kan boleh membaca Al-Quran ya. Jadi teman-teman semuanya ini tidak perlu didebatkan. Yang antum yakin boleh, silahkan dibaca. Yang yakin tidak boleh ya silahkan saja. Ini keyakinan. Nah, antum boleh mencari-cari rujukan-rujukan yang lain. Karena kita kan masih fakir ilmu. Jadi sama-sama belajar. Antum kalau tahu, bisa kasih tahu saya gitu kan. Bisa mengingatkan dan sebagainya. Yang keempat, dilarang tawaf saat haji dan umroh. Tadi hadisnya ya kan. Kemudian berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang berhaji kecuali tawaf dan sholat. Lah baca Quran gimana ya? Kan nggak ada gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah dilarang puasa, ya kan? Bagi apa namanya? Ya pokoknya bagi siapapun ya yang belum melakukan mandi wajib itu. Jadi inilah pentingnya ilmu teman-teman semuanya. Jangan gaco semangat saja kemudian melakukan sesuatu yang kemudian malaikat ini tertawa begitu. Iki semut-semut tertawa, kucing di sekitar kita juga akan tertawa begitu. Kenapa? Kita tidak tahu ilmunya, kemudian tahu-tahu dengan semangatnya sholat, azan, ya kan, wudu tok begitu loh. Tapi tidak apa-apa teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi tidak perlu apa namanya minder, kemudian sudah mungkin ada yang sudah merasa dirinya sudah tua, ya seperti saya gitu, kemudian malu tidak mau ngaji jauh dari masjid, ini salah kaprah gitu loh. Kita nanti akan menyesal di kemudian hari ketika semuanya ini tidak kita ketahui, kemudian kita punya anak, punya adik binaan, kita tidak tahu apa-apa, kita akan menyesal dengan semuanya itu. Teman-teman semuanya, ternyata tidak selesai ya di bagian berikutnya. Jadi hanya selesai di bagian apa namanya? Apa saja yang tidak boleh dilakukan sebelum mandi wajib. Jadi ada 5 tadi, silahkan diputar ulang videonya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada apa namanya pelafatan apa namanya Al-Quran yang beretolan dari mulut saya ya. Ya karena saya kurang belajar tahsin. Tapi tidak apa-apa teman-teman.
kita belajar bersama-sama, saya juga berusaha, teman-teman juga berusaha. Yang penting konten ya, esensi dari apa yang kemudian saya sampaikan ini kita pelajari, kemudian kita sebarkan semampu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.